Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sejarah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Pada abad ke-15, Portugis adalah salah satu bangsa yang paling maju di bidang teknologi. Portugis dapat membuat kapal lebih canggih dan lebih banyak dibandingkan kapal-kapal yang memungkinkan mereka untuk melakukan pelayaran dan membuat kekuasaan ke lautan seberang. Dengan alasan untuk menguasai impor rempah di kawasan Eropa, Portugis mencari daerah penghasil rempah terbaik. Rempah di kawasan Eropa merupakan kebutuhan dan juga cita rasa. Selama musim dingin di Eropa, tidak ada salah satu pun yang dapat dijalankan untuk mempertahankan supaya hewan-hewan ternak tetap hidup. Karena itu banyak hewan ternak yang disembelih dan dagingnya kemudian diawetkan. Untuk itu diperlukan garam dan rempah-rempah. Cengkeh dari Indonesia Timur yang paling berharga di Indonesia juga menghasilkan lada, buah pala, dan bunga pala. Kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah termasuk tanaman rempah-rempah menjadi alasan untuk Portugis ingin menguasai Indonesia sekaligus menguasai pasaran di Eropa. Dan di sini ada latar belakang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis, bangsa Eropa yang mencapai kepulauan Nusantara. Mereka mencari untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan pada abad ke-16 dan usaha penyebaran Katolik Roma. Percobaan awalnya Portugis mendirikan koalisi dan perjanjian damai tahun 1512 dengan kerajaan Sunda di Parahyangan gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintah Islam di Jawa seperti Demak dan Banten. Portugis juga mengalihkan arah Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai negara yang awalnya berperang satu sama lain, namun memelihara perdagangan antar pulau dan internasional. Melalui penaklukan militer dan persekutu dengan penguasa setempat, Portugis mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Ternate, Ambon, dan Solo. Dan di sini kita lihat ada motivasi bangsa Portugis memulai pertualangan ke timur menurut ahli sejarah dan arkeolog Islam Uka Candarasmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship, yaitu 1. Peitori Emas, Fortaleza Kejayaan, dan gereja-gereja. Dan di sini pada tahun 1487 Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Dan pada tahun 1498 Vasco da Gama sampai di India. Namun orang di Portugis ini segera mengetahui bahwa barang dagangan yang hendak mereka jual tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dan barang-barang yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Karena itu Portugis sadar kalau orang tua harus melakukan peperangan di laut untuk mengukuhkan diri. Dan di sini ada setelah perjanjian Tordesillas tahun 1492, pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeu Dias mencoba mencari jalan keluar untuk menemukan dunia timur, yaitu pusat rempah-rempah. Namun pelayarannya sampai di ujung Afrika Selatan pada tahun 1496 disebabkan oleh gelombang yang besar, dan gelombang ini dari Samudra Hindia, sehingga kapal yang dibawa Bartolomeus Dias tidak berhasil melewatinya. Oleh Bartolomeus Dias, Tanjung
dinamakan Tanjung Pengharapan. Dan pada tahun 1498, Raja Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama. Ekspedisi ini berhasil mendarat di India pada tahun 1498. Dan pada tahun 1511 dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Dan tahun ini juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat perdagangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian Portugis tiba di Ternate atau Maluku tahun 1512. Awalnya di sini dibilang kalau masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Kedatangan Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate, yaitu Portugis dianggap sebagai pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi. Dan Portugis dimintai bantuan untuk bersama-sama menyerang Tidore. Dan saat itu Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kai Cildarus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian itu ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas, karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis yaitu di sini dijelaskan Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat. Dan yang kedua, Portugis memaksa Sultan Ternate mengakui kekuasaannya di Ternate. Dan yang ketiga di sini, Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai raja di Ternate. Lalu bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara Portugis dan Spanyol. Pertikaian ini bersejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan dan pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa atau Zaragoza. Isi perjanjian itu yaitu di sini dijelaskan bumi dibagi dua pengaruh, yaitu pengaruh Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Di sini ada tokoh-tokoh Portugis, yaitu Bartolomeu Dias. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias bahasa adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Raja John II dari Portugal menunjukkan dia pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju Asia. Dan di sini ada Vasco da Gama. Dia penyelidik Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke dunia timur atau India. Dengan menyusuri mengelilingi benua Afrika, Vasco da Gama bongkar sauh pertama tanggal 8 Juli 1497. Alur yang ditempuh adalah Kepulauan Tanjung Verde, terus ke arah selatan menembus Samudra Atlantik, belok ke arah timur langsung mencapai Tanjung Harapan. Gama meneruskan pelayaran menyusur pantai timur Afrika, menembus dengan kekuasaan Muslim, Mombasa dan Malindi, Kenya. Dan pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai ke Calicut atau India. Suatu keistimewaan lain dari ekspedisi ini adalah bawanya sejumlah bau patrau, yaitu batu tertulis dengan
lambang gambar bola dunia untuk dipancangkan pada setiap tempat yang ditemukan Portugis sebagai daerah koloninya. Dan di sini ada Alfonso de Albuquerque. Untuk mendapatkan daerah penghasilan rempah-rempah, Portugis mengirimkan 2 ekspedisi, yaitu di sini ada dipimpin Diego Lopes de Saqueira. Ekspedisi ini gagal menemukan tempat asal mula rempah-rempah, dan di sini Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi ini berhasil menguasai Malaka tahun 1511 dan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Di sini ada perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, yaitu perlawanan dari Demak. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fatahillah atau Palatehan dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dihancurkan oleh dia, dan dia ditemukan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta. Dan di sini ada perlawanan dari Aceh. Sultan Iskandar Muda berkuasa. Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Di sini juga ada perlawanan dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan, tetapi Sultan Hairun tewas terbunuh dan dilanjutkan oleh putranya Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1575, dan putranya ini berhasil mengusir Portugis. Dan di sini ada mundurnya Portugis dari Indonesia. Tahun 1533, Ternate menyerukan kepada seluruh Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Tahun 1570, Ternate dipimpin Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis, namun diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Dürrstedt. Selanjutnya, peperangan dipimpin Sultan Babullah selama 5 tahun, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelis Sebastians. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan Belanda. Sejak itu Belanda berhasil menguasai sebagian besar Maluku dan Portugis diusir ke timur-timur sejak 1515. Dan di sini ada dijelaskan pengaruh bangsa Portugis di Indonesia, yaitu berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius, berkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis, dan di sini ada peninggalan bangunan yang berupa benteng Portugis, nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis, kosakata bahasa Indonesia dari bahasa Portugis yaitu pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain sebagainya. Benda peninggalan Portugis berupa meriam yang ditempatkan di museum. Dan sepertinya di sini sudah selesai ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk beribadah ya teman-teman.